Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat nikmatnya kita bisa hadir pada hari ini dan juga di acara diseminasi budaya positif yang dibawa oleh saya sendiri di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad atas berkat nikmatnya kita masih bisa berkumpul di sini ya Bapak Ibu. Kemudian di acara hari ini adalah diseminasi modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Jadi di sini adalah sebenarnya memang tugas saya ya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, dan di akhir modul 1 itu kita sebagai calon guru penggerak itu diminta untuk mendesinasi atau memaparkan ya, lebih ke sharing sih Bapak Ibu ya. Jadi sharing apa yang sudah kita dapat, kita berikan atau kita paparkan ke sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah seperti itu. Jadi untuk hari ini kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Siap, usah digantikan. Siap, sama-sama saya juga belajar dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini menjadi masukan. Mungkin di awalnya sudah melaksanakan ya, tapi ada beberapa istilah yang belum diketahui ya, seperti itu. Tapi hampir keseluruhan sudah dilaksanakan di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya paparkan nantinya bermanfaat untuk kita pada saat kita di kelas dan juga secara keseluruhan untuk sekolah SDT Al-Madinah. Baik. Perkenalan nggak boleh Bapak Ibu atau perlu perkenalan dulu? Di sini saya adalah CDP angkatan 9 Kawan Bogor. Nama saya adalah Fani Piasunia dan saya mengajar di SDT Al-Madinah di tahun kelas 6. Kemudian perkenalkan di sini saya mempunyai fasilitator. Beliau adalah Bapak Acep Budi Santosa. Kemudian saya sendiri Fani Piasunia dan saya juga dibantu atau dibimbing oleh pengajar praktek bernama Fida Hanifah. Di sini beliau yang selalu mengontrol, selalu membimbing saya dari awal sampai akhir nanti kelulusan. Kemudian kesepakatan ya Bapak Ibu, di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan raise your hand dan handphone dimatikan. Oke, sebelum kita mulai pada materi budaya positif, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu. Ya, kita santai sambil jawab ya. Ini pertanyaan sebagai pemantik ya. Apakah menurut Bapak Ibu ya, apakah memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Iya. Oh ya, baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Gimana? Ya, sesuatu ya. Setuju ya? Setuju. Iya. Sekarang yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang ada masalah? Wajib ya. Karena di sekolah ini kan ada sebagai pengganti orang tua. Jadi setiap siswa harus diberikan solusi terhadap masalah mereka masing-masing. Nah, yang keempat di sini apakah guru berperan sebagai teman? Iya. Guru berperan sebagai teman. Oke. Dari pertanyaan ini nanti yang akan berkaitan dengan budaya positif yang akan saya jelaskan. Ya, baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari budaya positif.
Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang saya mau nanya, dari ketujuh kontrol utama budaya positif ini yang belum familiar bagi Bapak Ibu itu yang poin mana? Segitiga restitusi. Jadi sebenarnya ini sudah dilaksanakan di sekolah kita, cuma mungkin istilahnya baru ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dipaparkan dijelaskan, oh ternyata sudah ya. Wow banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertama ya. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di dalam membangun budaya positif itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif pula ya Bapak Ibu. Selain positif juga aman, nyaman agar siswa mampu untuk berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin tentunya sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang kita mencoba sebelum mulai masuk ke materi juga kita bermain sebentar ya. Oke. Di sini ada 10 rekan-rekan guru. Jadi saya minta kerjasamanya. Ada kepalkan. Angkat tangannya terlebih dahulu. Nah, kemudian tangan kanan ya. Kemudian kepalkan. Kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Jadi kayak berpasangan aja, satu dikepalkan, satu enggak, satu dikepalkan, satu enggak, satu dikepalkan, satu enggak. Ya. Jadi yang dikepalkan itu coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu hal yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga di dalam kepalan Bapak Ibu. Dan yang sangat berharga itu adalah hal-hal yang penting buat hidup Bapak Ibu atau apa ya? Pokoknya sesuatu hal yang sakral ya gitu. Nah, sekarang yang tugas rekan sebelah itu adalah mencoba dengan segala cara itu membuka kepala Bapak Ibu yang ada di sebelah. Kira-kira bisa nggak membuka? Kira-kira karena di dalam apa namanya tuh kepala ini kan ada sesuatu yang berharga buat kita. Dan rekan sebelahnya adalah dengan cara membujuk, menghukum, kemudian merayu, kemudian memberikan hadiah. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mengepalkan tangan itu mau nggak membuka kepala tangannya? Kira-kira nih, dicoba deh, praktekkan. Ini benar-benar harga diri apa yang kita punya lah pokoknya. Kira-kira temennya itu ayo dong buka gitu. Kira-kira itu dengan juga itu mau nggak membuka atau dari diri sendiri atau memang dari rekan teman kita gitu mau membukanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Membuka kepala itu berdasarkan dari kontrol diri kita sendiri atau dari teman kita? Menurut Bapak Ibu dari diri sendiri. Walaupun dipaksa, walaupun dikasih hadiah, no. Jadi
Ya, sebenarnya itu adalah dari diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung sebenarnya dari diri kita sendiri yang masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Ya, jadi sesuai dengan keadaan. Jadi pertanyaan tematik tersebut perlu saya jelaskan yaitu tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu sebenarnya hanya dapat menuntun tumbuh kembang dan juga menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, terus hidupnya, tubuhnya, dan kekuatan kodrat sebagai anak. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini setelah tujuan pendidikan itu ada perubahan paradigma tentang teori kontrol yang tadi sudah Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi ada pergeseran paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Antara lain adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kan guru yang mengontrol murid seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya kayak kita memberikan reward, memberikan hadiah itu bisa mengontrol dari ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu membuat anak itu merasa bersalah. Ya kamu gimana sih kok telat gitu kan, harusnya gini. Jadi seperti membuat anak merasa bersalah. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Contohnya apa boleh? Contohnya, misalkan kayak guru maksa nih, kamu harus mengerjakan PR, sholat haji, sholat duha. Nah itu salah satunya adalah sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Ada beberapa pendekatan yang dimana di stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Perlu saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Di dalam pendekatan stimulus respon, di paradigma stimulus respon, realita atau kebutuhan itu dianggap sama. Sedangkan di teori kontrol itu adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian di dalam stimulus kontrol paradigma semua orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol itu setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Paradigma berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu berbeda-beda ya menurut teori kontrol. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kayak anak dihukum itu adalah anak yang kayak sudah dijudge gitu. Itu bandel, itu anak akal. Padahal sebenarnya tidak. Di dalam teori kontrol itu
memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sedangkan di DOE kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diberikan alternatif kalau pada saat kita ada berbuat kesalahan itu kita memberikan pilihan-pilihan baru seperti itu. Kemudian di stimulus respon paradigmanya itu adalah model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi yang dihukum itu kalah, yang nggak dihukum menang. Tetapi di DOE kontrol itu semua model berpikir menang gitu. Oke. Jadi sini ada yang mau ditanyain nggak Bapak Ibu? Kayaknya tegang banget. Gak boleh berpikir. Masalah pemaksaan. Iya, kenapa? Kan ada kalau yang di DOE kontrol kan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya itu kan mungkin kan di sini ketika ada anak melakukan kesalahan atau kan pasti kan kita menegur ya, Pasti menegur itu. tapi kayak misalkan baru kejadian kemarin saya itu ada anak ketika sholat Jumat itu lari ke depan di ATM Yang putri, laki-laki dengan alasan katanya kan saya sudah masuk Jumat, saya menunggu teman saya di depan. dia ikut sholat Jumat. Enggak, dia katanya alasannya katanya saya sudah masuk ke dalam masjid berarti saya sudah Jumatan. Oh. Nah, alasannya sih anak tersebut ya. Nah, tapi kan mungkin sebelumnya sudah banyak kesalahan begitu. Akhirnya kita kan bilang gini ya Allah kita harus gimana lagi gitu ya sampai Mau berbuat apa? gitu. Sedangkan sudah tahu wajibnya yang mana, sunahnya yang mana. Nah, kalau yang wajib itu kan mungkin pilihan baru itu mungkin seperti apa gitu maksudnya kalau. Oke. Nanti akan saya jelaskan itu sangat berkaitan dengan segitiga diskusi. Nah, ya. Jadi ada memang tahap-tahapannya, ada menstabilkan, memverifikasi. Nanti akan terlihat jelas ya Bapak Ibu. Jadi itu memang kasus-kasus yang sedang kita hadapi yang di dunia sekolah yang dengan berbagai macam bentuk sifat anak-anak. Nah ini pasti terjadi. Nah mungkin ini salah satunya bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai referensi pada saat mengkondisikan siswa yang seperti itu ya. Kita tidak bisa melihat memang anak-anak yang enggak, tapi kita cari solusinya. Nanti biasanya kalau stimulus responnya itu kita ajak tidak di depan teman-teman. Jadi kita ajak ngomong berdua, tetapi ada keyakinan kelas atau keyakinan kontrol pada diri sendiri. Jadi anak itu lebih bertanggung jawab. Oke, terima kasih Diani. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Kita sekarang masuk ke materi disiplin positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kata disiplin menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang terbesit di kata disiplin? Jadi yang lebih baik tepat waktu. Disiplin tepat waktu menjadikan sesuatu lebih baik. Menjadikan lebih baik, baiknya mungkin aturan. Wanita perilaku yang baik. Enggak? Melakukan suatu perbuatan sesuai dengan perintah. Pak Fauzi? Melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sesuai dengan tanggung jawab. Ya. Jadi semuanya benar ya. Jadi makna dari disiplin itu sendiri adalah di sini kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina. Artinya adalah belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya semuanya. Dan disiplin positif sendiri itu adalah
didapat oleh anak-anak di profil pelajar Pancasila. Dan nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin disampaikan di setiap individu. Nilai tersebut itu bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan ini harus dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang berlakunya, senamnya itu ya Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berbineka global. Yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang terakhir adalah menjadi anak yang kreatif. Mungkin kalau di kuliah belajar sudah ya anak-anak sedang melaksanakan P5 itu ya. Jadi secara responsif mereka menjadi sedikit demi sedikit menjadi anak yang kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restriksi itu apa sih? Saya akan menjelaskan satu persatu. Tetapi sebelumnya semua perilaku kita itu mempunyai tujuan, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku manusia itu berdasarkan dari motivasi eksternal dan juga berdasarkan dari motivasi internal. Nah sekarang biasanya kalau kita dalam bertingkah laku atau dalam perbuatan kita, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh dalam keseharian kita dalam berkendaraan itu bermotor pakai helm, ya betul ya. Untuk awalnya itu sebenarnya kita pakai helm itu fungsinya apa sih? Polisi. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya dari ditangkap polisi. Nah, tetapi di sini kalau kita ambil motivasi internalnya itu adalah untuk kita memakai helm itu adalah untuk keamanan salah satunya ya, contohnya. Jadi contoh dalam keseharian. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siswa melakukan disiplin atau kita nih melakukan disiplin itu karena takut atau dihukum, itu termasuk motivasi dari eksternal. Kemudian yang berikutnya kita melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah di sini siswa itu melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Itu bisa dicontohkan kayak mungkin salah satunya ada FTL ya. Menyelesaikan FTL, ayo kak kamu selesai FTL nanti bisa dikasih hadiah, gue kasih hadiah, gue dikasih hadiah. Nah itu termasuk sih juga kan dikasih gede apa tuh namanya? Akan skill. Oke, ya itu salah satunya adalah mereka berlomba-lomba untuk menyelesaikan FTL itu untuk salah satunya adalah mendapatkan imbalan. Padahal sebenarnya kalau dari dirinya sendiri adalah supaya cepat selesai, supaya tidak terbebani gitu kan, supaya juga sambil mereka belajar, sambil mereka tugasnya itu sudah selesai tanpa ini ya. Jadi siswa melakukan disiplin diri karena mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Siswa melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya itu berasal dari motivasi diri sendiri atau intuisi. Nah, rata-rata ya Bapak Ibu, itu kan kita ada di poin 1 dan poin 2 ya, rata-rata yang sedang kita jalani di DSS itu seperti itu, kita manusia biasa ya, manusiawi gitu. Terus di sini masuk ke
datang terlambat. Udah kamu berdiri di depan. Nah itu hukuman itu tidak diterima. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Jadi guru yang memberikan hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian biasanya hukuman itu berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh perbuatan kita maupun kata-kata kita ya Bapak Ibu. Misalkan disuruh lari lapangan itu masuk ke fisik. Kalau psikis bisa dicontohkan apa Bapak Ibu? Kamu ya bandel ya. Itu dari kata-kata yang sudah kita bahaskan. Apa bedanya ini dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Di sini yang kedua adalah murid itu sudah mengetahui kira-kira kalau aku nggak ngerjain PR nanti sama Bu Yani disuruh bayar Suruh istighfar. suruh istighfar. Masya Allah. Ya, Uang dari sampai istighfar semua. Oke, jadi murid itu sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila mereka melanggar. Kemudian konsekuensi itu biasanya juga diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya itu dapat diukur. Oke, lanjut. Nah, ini udah sama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Dan ada 6 pertanyaan. Kita kira-kira di poin pertama ya Bapak Ibu kita jawab bersama-sama. Di sini ada jalan guru dan termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu kita jawab bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ya menurut kita ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, ya keren ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Oke, ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Oke, lanjut ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Terlambat. Iya. Mana ya? Konsekuensi? Kalau sebelumnya tidak ada perjanjian ya hukum. Iya. Kalau dia udah perjanjian terlambat 2 kali lagi Iya. basket. Konsekuensi ya. Kita lihat ya Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu ya. Konsekuensi yang pertama, semangat satu. Kamu hebat, hebat, hebat. Kita hebat, semua hebat, hebat. Tepuk Jangan. Ya. Oke, lantas tadi sudah
Saya pelajaran nanti. Ya. Saya belum nyambung. Iya, betul. Sekarang saya berikan gambaran terlebih dahulu, baru nanti akan saya sampaikan apa sih restitusi itu. Jadi dari pemaparan ini nanti Bapak Ibu tahu apa perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman pasti berbeda ya, udah jelas itu. Tetapi konsekuensi sama restitusi itu apa sih? Gitu. Jadi di identitas gagal, hukuman itu anak yang mendapatkan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya bagi mereka, dan di dalam konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Kalau di restitusi, hukuman itu adalah suatu pilihan, merupakan pilihan. Di hukuman itu membuat anak tidak nyaman, dalam waktu yang panjang. Kalau di konsekuensi itu tetap membuat anak tidak nyaman, tetapi dalam jangka yang pendek. Tetapi pada saat di restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan di hukuman itu korban merasa korban ya, baik kalau sama ada kedua belah pihak ya. Jadi kalau sama kan masih ada hukuman, tapi korban itu mendapatkan keadilan. Kemudian kalau di konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Ya, kalau di restitusi korban itu mendapatkan ganti seperti itu. Terus di hukuman murid akan tersakiti karena dia mendapatkan hukuman. Kemudian yang di konsekuensi itu murid itu dibuat tidak nyaman. Kayak contohnya nulis tadi aja ya, nulis 100 kali itu sebenarnya murid kita itu tidak nyaman. Tetapi untuk di restitusi itu murid itu akan mendapatkan penguatan seperti itu. Di hukuman ada perilaku pasif atau agresif meningkat. Bisa jadi pada saat kita memberikan hukuman itu anak semakin agresif, semakin bandel, misalkan semakin aktifnya semakin luar biasa. Ada juga yang menjadi anak yang minder ya. Di konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek ya. Tetapi di restitusi itu masalah terpecahkan karena diberikan pilihan. Kemudian sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu hanya untuk anak-anak yang takut. Nanti aku juga disuruh lari. Nanti aku juga disuruh berdiri 10 menit. Nanti aku kalau nggak ngerjain PR juga disuruh ngerjain di depan 5 menit. Nanti juga disuruh masuk lagi. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita kan harus selalu mengingatkan terus ya. Ya, kalau di restitusi itu murid belajar untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Ya, sedangkan di sini, nah sekarang kita analisis ya Bapak Ibu dari ketiga pengertian itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Kayak siapa ya? Pada saat guru matematikanya Pak Seko menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi bangga pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut. Kemudian di sini Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang gagap dan yang luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas
sebagai hukuman ya. Nah di sini ada dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira tidak. Mengapa Bapak Ibu? Yang secara psikis, secara psikis ya, malu, kemudian anaknya yang menjadi anak yang tidak percaya diri ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman apa sebuah konsekuensi? Hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Tiba-tiba. Sudah jelas ya antara hukuman dan konsekuensi dari kasus ini. Dari situ ya, jadi kita sekarang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah kira-kira apa nih, kenapa kok keyakinan kelas ya, kenapa bukan iya peraturan. Soalnya di awalnya kan kita sudah membuat ya kesepakatan kelas ya, kesepakatan sama kayak berbeda ya Pak Bapak Ibu. Jadi kesepakatan itu belum tentu keyakinan seperti itu. Dan yakin dulu. Iya. Lanjut, keyakinan kelas. Dari pertanyaan tadi, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Jadi kita lebih menyentuh hatinya, jadi lebih menyentuh ke dalam diri kita. Nah sekarang kita bermain lagi ya, quiz. Oke, ada beberapa pertanyaan dan di sini ada peraturan, ada beberapa peraturan keyakinan kelas apa dan nilai-nilai kebajikan yang dituju itu apa. Misalnya contohnya kayak tanggung jawab, menghormati, untuk keselamatan, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang didapat dari peraturan tersebut itu apa? Nanti kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang dituju? Tanggung jawab. Keren. Langsung yang kedua ya, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kan kita nggak boleh nih, kayak contohnya kita sholat, ada yang lagi ada yang sholat, nah nggak boleh mengganggu orang lain. Kira-kira nilai apa yang didapat? Toleransi, saling memahami ya. Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum
media, konten-konten gitu. Terus di sini keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, dan juga keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi kelas, kondisi sekolah, sehingga keyakinan kelas itu mudah untuk diterapkan. Kemudian juga harus dilibatkan semua warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas atau mungkin keyakinan di sekolah Ibu. Di sini ada saya contohkan beberapa. Jadi ada yang kata masih bermakna negatif, ada kata tidak, dilarang, itu kita ubah menjadi contohnya yang pertama adalah tidak boleh terlambat. Tadi seperti yang disampaikan Bu Yani, datang tepat waktu. Tidak boleh menyontek saat ulangan. Nah, kadang-kadang kita membuat aturan kayak gitu ya. Jadi keyakinan kelas adalah jujur dan percaya diri. Tuh, harus menghargai guru. Kata harus itu sebenarnya bermakna negatif kalau kita lihat. Paksaan. Iya, adalah suatu paksaan. Di sini kita ubah di keyakinan kelas itu adalah bersikap sopan, santun, dan menghargai guru. Dan yang keempat itu contohnya harus mengerjakan tugas soal tepat waktu. Nah, kata harus sudah sama. Ini adalah suatu paksaan. Jadi kita ubah di dalam keyakinan kelas disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dan salah satu yang harus dilaksanakan di keyakinan kelas itu dan harus ada itu adalah disepakati semua anak-anak kita dan guru dibuktikan dengan memberikan tanda tangan. Kalau mungkin anak yang masih di kelas bawah itu bisa dengan cap jempol. Jadi mereka benar-benar mempunyai perjanjian antara kita dan anak-anak. Jadi memang sudah benar-benar sepakat antara kedua belah pihak seperti itu. Dan di sini masuk kita ke kebutuhan dasar manusia. Di materi kebutuhan dasar manusia, kita manusia mempunyai kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar itu adalah yang kita butuhkan itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke, nah di sini akan saya jelaskan ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita ini utamanya adalah kebutuhan bertahan hidup. Bisa dicontohkan adalah sebagai kebutuhan primer, Bapak Ibu, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan kita dalam bertahan hidup. Kemudian selain kebutuhan primer atau bertahan hidup, kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini masuk ke prinsip ya. Yaitu bisa dicontohkan adalah kita itu diperdulikan, kita itu mau berbagi, kita itu mau bekerja sama. Kayak anak-anak kan juga membutuhkan itu ya Bapak Ibu. Jadi cuma bukan kita aja. Kemudian kita membutuhkan penguasaan. Penguasaan itu dimaksudkan adalah di sini contohnya harga diri. Harga diri saya tinggi. Keinginan untuk selalu dianggap. Dan juga keinginan biasanya anak ada di dalam kelas kan pengennya memimpin gitu ya. Itu adalah berarti anak itu memiliki kebutuhan dasar di sini. Memimpin, berprestasi, dan juga diakui serta didengarkan. Jadi ini kebutuhan kita. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah yang kita butuhkan. Contohnya adalah mandiri. Kita menjadi anak orang yang mandiri dan anak-anak kita tentunya yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Itu masuk ke kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah semangat. Jangan lupa semua kan harus dilakukan dengan
dari 5 dasar kebutuhan manusia, bagaimana sebaiknya kita menumbuhkan budaya positif dan disiplin di kelas maupun di sekolah. Gitu. Nah, ini ya nanti kita akan menjelaskan masing-masing ya. Sebenarnya dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu, setiap guru itu mempunyai posisi beda-beda. Karena kan kita mempunyai anggapan yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah saya sebagai penghukum. Ya. Yang kedua adalah kemudian yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Kira-kira kita ada di posisi mana ya? Sebagai teman, Tergantung moodnya, Bu. sebagai manajer ya gitu. Jadi kita itu sebagai di posisi kontrol mana nih? Nah, di meja Bapak Ibu itu ada kertas dan saya meminta Bapak Ibu kira-kira saya ada di posisi mana sih? Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Jadi semua itu benar. Semua benar. Tidak ada salah, tidak ada benar. Semua benar. Jadi misalkan Bapak merasa saya atau Bapak Ibu saya ada di posisi penghukum ya. Jadi ada satu kali. Satu aja. Ya. Satu aja. Ya. Padahal kamu semua. Kira-kira Bapak Ibu di dalam diri Bapak Ibu itu pada saat mengajar di sekolah, di kelas itu sebagai posisi yang mana? Tergantung kondisinya, Bu. Iya. Gimana? Multi. Satu aku ya. Dominannya beda. Dominannya ya. Dominan ya, benar. Yang lebih dominan aja. Nanti akan saya berikan video. Nanti Bapak Ibu bisa kira-kira saya nantinya mau jadi posisi mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai Apa untuk masalah? ya. Sudah sedikit. Iya. Oke, deh Bapak Ibu. Udah? Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyajikan video ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa sebagai pembeda penghukum itu kenapa sih penghukum, pembuat rasa bersalah, nanti juga ada dialognya yang menunjukkan bahwa kita itu sebagai teman atau sebagai pemantau. Tapi sebenarnya di dialognya itu ya kita sebagai teman dan pemantau. Untuk menjadi manajer itu memang butuh pengalaman, butuh ilmu untuk menjadi manajer. Nah, manajer itu seperti apa? Nanti kita lihat di video. Ya, Bapak Ibu yang pertama adalah sebagai penghukum ya videonya. Sini kamu. Beri nama. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Waktu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Pesannya mana nih? Nih, jadi tadi sudah ada posisi penghukum. Posisi penghukum itu biasanya nadanya tinggi,
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersih. Oke, di sini posisi membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Langsung lanjut kita ke video posisi guru sebagai teman. Langsung aja ya. Posisi guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini sebagai Selamat teman. pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada Namanya presentasi nama ya, teman ya. Kira-kira. Sebenarnya ada kelemahan posisi teman. Jadi pada saat anak-anak tergantung sama kita ya, tergantung selalu kita tolong, selalu kita bantu. Nah pada saat kita tidak ada atau kita tidak membantu, nah murid kita itu akan merasa kecewa dan kehilangan. Jadi mereka ya kok ibu mau bantuin aku lagi, kan kita berteman. Nah itu sebagai garis bawah di situ sebagai teman. Mereka akan tergantung pada kita sebagai guru. Sekarang kita lanjut posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau atau sebagai pemonitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi Nah, posisi pemantau ini sebenarnya gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, sudah ideal atau belum? Ya. Sudah. Oke. Kalau lagi ya, ini nanti ada sebagai posisi manajer. Ini apa namanya?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Iya. Nadia. Si dia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Bapak Ibu, jadi sudah terlihat ya dari video-video yang sudah dipaparkan itu posisi umum seperti apa, kembali rasa bersalah seperti apa, kemudian sebagai teman seperti apa, memantau atau monitor itu seperti apa, dan juga posisi media seperti apa. Jadi saling berkaitan dari awal, dari teori kontrol, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, serta ada 5 posisi kontrol guru. IMF idealnya adalah posisi manajer, tapi di sini posisi manajer posisi manajer itu adalah memang yang disarankan pada saat kita membimbing murid-murid kita. Jadi kita itu memberikan seperti kayak pilihan. Jadi apakah seperti kelas yang sudah kita buat bersama itu anak yang harus dari motivasi prinsip mereka yang mereka sudah sepakati seperti itu. Jadi mereka yang mencari solusi sendiri, bukan kita yang mencari solusi. Jadi lebih ke murid-murid kita yang mencari solusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu di materi selanjutnya. Jadi setelah melihat video posisi kontrol guru, ini ada pernyataan-pernyataan, ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa posisi pembuku, pembuat rasa bersalah, kemudian teman atau sebagai monitor ataupun sebagai manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu, posisi di manakah aku ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk posisi apa Bapak Ibu? Rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa dari rasa bersalah ya. Oke. Sekarang yang kedua, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Pembuku. Oke, lanjut. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi bapak. Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Posisi Pemantau. kita sebagai teman. Oke, yang ketiga sebagai teman. Ya. Ya, oke. Sekarang yang keempat, apakah
terakhir ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Oke, kita lihat ya. Di 5 dialog ini masuknya kemana posisinya? Ya, di sini kira-kira yang kita jawab tadi. Saya kecewa sekali. Yang kecewa sekali ini kita jawab ya Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Dia sebagai pembunuh. Kata negatifnya adalah tidak pernah benar. Ya, ayo lakukan demi Bapak itu. Kita sebagai teman. Apakah kamu mau dapatkan skill di tangan ini? Nah, sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi murid itu diberikan apa ya namanya, Tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri. Jadi mereka yang mempunyai jawaban sendiri. Kamu selalu paling terakhir. Nah, itu kan secara psikis ya Bapak Ibu ada kata-kata paling terakhir selalu. Jadi kayak sudah mematenkan seperti itu. Baik, di sini kita ada contoh kasus lagi, yaitu penerapan 5 posisi kontrol dari kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, di sini apabila kita sebagai penghukum itu biasanya kan satu arah ya Bapak Ibu, hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, sudah berapa kali ibu langsung beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu jadi kayak anaknya atau muridnya itu merasa bersalah banget. Jadi sebenarnya dia, efek untuk murid kita itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Jadi apa ya? Aduh, gitu ya sosoknya minder gitu. Kalau kita sebagai teman, ayo dong ikutin aturan di sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah itu sebenarnya di sini juga ada kelemahannya. Jadi ya karena apa namanya, tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalkan kita posisi sebagai teman, pada saat kita tidak ada atau pada saat kita tidak menolong anak tersebut akan merasa seperti apa Bapak Ibu? Kecewa, kok nggak ditolong sih gitu, kok aku diabaikan sih, seperti itu. Kemudian ya, ya jadi ketergantungan. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara, kamu beri ke koperasi, jangan diulang lagi ya. Rata-rata ideal kita adalah sebagai pemantau. Untuk sebagai manajer itu kita berikan pilihan. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita kembalikan lagi ke anak. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nah itu. Jadi mereka mencari solusi sendiri dari dalam diri mereka sendiri. Jadi itu bersifat jangka panjang. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah di sini tadi kan Pak Osen tanyakan ya, resolusi itu apa sih dari pengertian yang dipaham, contoh, kemudian perbuatan, contoh, posisi, kontrol. Restitusi sendiri itu sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak, pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari rasa malu, minder gitu. Karena biasanya restitusi ini kita melakukannya itu di luar dari tidak di depan teman-temannya, dan yang berdua gitu. Jadi tidak langsung dalam, misalkan nih ada kasus dia terlambat sekolah gitu ya. Jadi anak itu dipersilakan masuk dulu, mereka breakdown dulu, baru di saat yang tepat itu kita panggil, tapi tanpa sepengetahuan teman-teman mereka. Jadi kita ajak ngobrol, kita lakukan restitusi itu, dan kemudian mereka kembali lagi ke teman-temannya seperti tidak ada apa-apa. Jadi lebih ke kesadaran diri sendiri. Jadi insya Allah tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu, seperti itu.
Dan di restitusi ini merupakan proses kolaboratif dan yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka yang harus memperlakukan orang lain. Itu ciri-ciri restitusi sendiri itu adalah yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar. Restitusi ini adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi kita berikan tawaran ke murid kita, bukan suatu paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat dalam diri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Yang tadi yang sudah kita sampaikan 5 kebutuhan dasar. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi ini bersifat menguatkan. Restitusi ini berfokus pada solusi. Jadi kita cari solusinya apa nih gitu. Jadi mereka yang mencari solusi sendiri berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ini maksudnya adalah kayak gini Ibu. Jadi mungkin ada satu orang yang suka lambat terus. Jadi kayak seperti apa ya? Sudah dicap gitu apa itu kalau bahasanya? Ya dijas gitu. Jadi pemulihan gitu. Jadi teman-teman yang menjas bukan kita bukan hanya gurunya aja, muridnya juga enggak. Jadi nah itu sama kayak Suki. Nanti kalau itu akan mengembalikan melalui restitusi ini, ya Suki bukan anak sakit seperti itu ya, salah satu contohnya. Obatnya. Nah, di restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Proses menciptakan segitiga restitusi itu punya pengertian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah guru melalui restitusi dapat membantu murid. Jadi restitusi itu bermanfaat untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Membantu murid dengan jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan dengan memberikan penawaran. Jadi bukan suatu paksaan. Nah di sini yang segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu masih awam ya dengan kata-kata segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita harus melakukan menstabilkan identitas. Ya di sini yang pertama yang harus kita lakukan itu menstabilkan identitas. Jadi misalnya anak berbuat kesalahan, tidak langsung kita marahin di depan gitu enggak. Kita cooling down dulu biar semuanya adem dulu baru nanti masuk ke tindakan yang berikutnya. Jadi di sini menstabilkan identitas itu maksudnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ada kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti berbuat kesalahan gitu. Kemudian setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi pada saat kita melakukan stabilitas identitas itu ada kata-kata seperti itu pada saat kita menyampaikan ke anak ya, terutama anak yang kita hukum. Kemudian anak yang berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi. Kenapa saya tahu? Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada alasan tentunya. Misalkan dia terlambat sekolah, alasannya macet, alasannya mamanya masih tidur atau pasar. Nah, kenapa nggak mengerjakan PR? Alasannya kemarin pergi. Nah itu pasti ada dia melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Nah kita memberikan validasi di situ. Yang ketiga adalah menanyakan
bayangkan tentang kelas yang ideal. Ini adalah tahapan-tahapan di segitiga restitusi. Kemudian di sini saya berusaha untuk menjelaskan satu persatu. Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan hampir terlambat itu sebenarnya adalah proses dari pembelajaran. Contohnya nih di sini adalah dialognya itu berbuat salah itu wajar. Misalkan terlambat itu wajar, tetapi kira-kira ani ya seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ada kata-kata seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Misalkan ada yang berantem ya Bapak Ibu, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan ada pada saat bukan jam kita, jamnya berbidang tadi, misal dia rame atau menjadi PR. Nah di sini Bu Fani tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sudah kamu lakukan. Terus di situ juga kamu berhak merasa yang seperti yang dilakukan itu nggak masalah. Kemudian lanjut, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Nah di sini kita memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan. Ada kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Maksudnya gini, misalkan dia berantem. Padahal kamu melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Gitu. Jadi kayak memberi rasa kenyamanan untuk anak ya seperti itu. Kamu malah bangga karena telah melindungi sesuatu hal yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu kayak kalau misalnya lagi berkelahi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasarnya kita itu memotivasi secara intrinsik dari dalam. Nah ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu belum lakukan? Gitu. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Jadi mereka itu diberikan pertanyaan dan diberikan pilihan. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Gitu. Nah ini adalah segitiga diskusi. Nah ini selesai Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini sudah selesai materinya. Kalau Kira-kira sebelum ditutup ada pertanyaan? pertanyaannya gambarnya dari ibu juga ya. Model-modelnya sama. Iya model-modelnya Bapak. Berarti untuk menerapkan budaya positif itu sendiri berarti tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman atau reward itu sendiri juga. Kalau dari itu sendiri. Kenapa kita kalau menurut dari teori disiplin positif itu, kenapa reward itu tidak masuk di segitiga restitusi itu ya? Itu karena takutnya anak itu nanti untuk yang dapat sih mereka senang ya, tapi untuk yang tidak dapat reward, misalkan di juara 1 dapat piala, dapat hadiah, sedangkan juara 2 sedang tidak mendapatkan pada prakteknya kita tidak bisa apalagi kalau saya sendiri ya dalam di masjid sendiri ya, maksudnya di masjid sendiri kan kalau kita tidak menggunakan hukuman dan kemarin saya untuk menyampaikan Pak Riko untuk kasih reward untuk yang ini seperti itu. Kalau kita menggunakan restitusi itu sendiri kan harus ada waktu yang memang membutuhkan waktunya lama dan memang harus konsekuensi harus konsen terus kan harus ada manajer orang yang memang memantau terus-terusan kan. Dan kalau di masjid sendiri kan
kita kalau menerapkan yang tadi budaya positif itu mungkin agak susah Ya, juga. ini sebenarnya idealnya itu adalah di kelas Bapak. Di kelas ya. Ya, di kelas karena lebih ke perorangan ya. Tapi kalau untuk di luar, untuk lomba kan kalau kita acara lomba pasti harus ada reward ya. Di masjid juga harus ada reward seperti itu. Tapi untuk hukuman itu udah mulai bergeser ya, lebih ke konsisten itu. Dan kalau untuk eksekusi itu menurut saya sih lebih ideal di kelas. Ya karena dia adalah berkaitan dengan perorangan gitu. Susah juga kalau Ya, itu. Jadi seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu Pak menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi kita lebih ke untuk anak-anak kita di kelas. Bagaimana pada saat kita mengajar ada anak yang rame, ada anak yang tadi Pak Sony, Pak Seno ya, Pak Seno itu, ya itu jadi lebih ke di kelas kita terapkan eksekusi segitu. Baik, ada yang mau ditanyain? Sebelumnya kita dating dulu ya, biar kita ngantuk. Kepribadian guru ya, kepribadian guru secara profesional, sosial, baik di mana guru itu mampu kompetensi guru ya. Ada 5 kompetensi ya. Kepribadian profesional, sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya itu sebagai AMO, sebagai manajer yang
hari ini kita sharing, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk setelah kita kasihnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Para guru hebat, kita semua hebat. Hasil dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Fani yang sudah saya ikuti, saya simak, saya saksikan, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ada beberapa yang sudah saya pahami tapi belum saya praktekkan dan mungkin kedepannya akan saya lebih praktekkan kembali. Sangat membantu saya sebagai seorang pendidik. Salah satunya adalah 5 kontrol sebagai guru, bahwa guru itu berperan penting untuk mendidik seorang siswa pengetahuan ataupun keterampilannya. Keduanya, kita bisa mengetahui keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas supaya kelas semakin kondusif. Selain itu, saya juga dapat mengetahui segitiga restitusi yang sangat membantu saya untuk mengembangkan bakat saya sebagai guru. Sungguh-sungguh luar biasa. Mari guru hebat, kita semangat untuk masa depan anak bangsa. Guru hebat, guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yani dari kelas 5N. Saya hari ini mengikuti pelatihan dari Bu Fani yang luar biasa ya. Sangat menginspirasi ya. Jadi pemaparan yang disampaikan tentang pengimbasan budaya positif yang awalnya saya tidak mengerti, ternyata hari ini saya mendapatkan banyak banget pembelajaran di hari ini. Saya jadi tahu tentang peran seorang guru, restitusi, segitiga restitusi ya. Jadi kita bisa berkarya lebih bagus lagi dan terima kasih untuk ilmunya hari ini. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tadi saya diikutsertakan dalam topik kebebasan. Di situ malah saya mendapat banyak wawasan. Ternyata memang di situ ada pemilahan dalam pendidikan ya. Pendidikan ternyata ada pemilahan ada 5. Hukuman, yang tadi saya pelajari setelah hukuman itu konsistensi, terus restitusi sebagai teman, terus sebagai apa yang 2 ini, yang terakhir itu ya sebagai manajer ya. Ternyata akhirnya saya bisa melihat diri saya sendiri. Saya posisinya apa di situ kalau selama mengajar di sini?
Kalau sebagai hukuman memang saya bukan tipe penghukum. Ternyata saya bukan tipe penghukum. Terus sebagai tipe yang kedua, saya juga tidak merasa masuk di situ ya. Tipe yang kedua. Lebih cocok saya malah masuknya tipe yang keempat apa? Monitoring. Monitoring ya. Lebih banyak ke situ. Atau mendekati ke arah manajer kalau saya sering tahu. Karena saya pada dasarnya ketika mendidik anak-anak di sini dalam Tilawati hampir tidak bisa marah. Dan kedua hampir tidak bisa keras gitu loh. Karena saya juga tidak punya kewenangan dalam hal kekerasan, juga bingung saya. Gitu. Dan ini memang tabiat saya di keluarga juga tidak mendidik dengan keras gitu. Sama anak ketika ada masalah pun dengan cara ngobrol. Sehingga ketika saya di sini mendapatkan ilmu seperti ini, saya malah bertambah yakin apa yang saya lakukan selama ini walaupun saya tanpa ilmu ternyata sejalan dengan pendidikan yang sebetulnya pendidikan apa? Merdeka ya. Ya, kurikulum. Guru penggerak. Berbasis merdeka Ya. Iya, malah sejalan seperti ini. Alhamdulillah, ya saya juga bersyukur. Jadi juga bertambah wawasan juga. Saya juga bersyukur sama Tani bahwa saya dikatakan di sini dalam subjek yang subjek positif ya. Dalam Budaya pendidikan. positif. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak, Saya termohon. juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, setelah mengikuti pelatihan di pelintasan tentang budaya positif, saya menjadi lebih tahu lagi, lebih mengerti, lebih paham tentang budaya positif, dan yang terpenting tadi ada saya lebih mengenal yang namanya segitiga restitusi. Ya, seperti itu. Mantap, sukses terus buat Tiffany. Terima kasih. yang kira-kira kalian sepakat memang untuk kebaikan kelas kita. Ya kok gitu. Ya gitu loh. Ya dong. Sudah nak.